selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Galeri Parley. Buat bos-bosku yang sudah support YouTube channel ini, yang sudah like, komen, dan subscribe YouTube channel ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Mudah-mudahan semua urusan rezekinya dilancarkan ya bosku. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, dimana laga kemarin di sini saya tidak ada betting ya bosku. Itu saya juga sampaikan juga ke grup WhatsApp ya bosku, di mana laga kemarin ini saya ambil libur karena kita emang lagi kurang hoki ya bosku, atau kurang profit di satu minggu ini. Di sini kita bermain di liga-liga cacing agak sulit ya bosku kita tebak. Jadi mohon maaf buat bos-bosku yang di grup WhatsApp. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih baik lagi ya bosku. Untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, di mana laga kemarin malam ini juga mengecewakan ya bosku. Di sini Lapia yang biasanya gacor di sini malah cuma bisa mengantongi 1 gol. Sini Prancis juga keok, dan di Slovakia di sini kita juga keok ya bosku. Kayaknya laga kemarin malam ini sudah disetting dengan sedemikian rupa ya bosku. Saya juga agak ngerti. Oke. Di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga kita yang nanti malam ya bosku. Di sini saya coba buka keberuntungan di Liga Brasil sama di Eropa U19 ya bosku. Mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik dari laga UEFA ya bosku. Oke. Dan di sini saya lanjut aja, bakalan bahas laga yang pertama ini dari tuan rumah Ukraina U19 yang menjamu Belanda di usia 19 ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, standing klasemen sementara ya bosku, dimana kalau kita lihat dari standing klasemen sementara di sini Ukraina yang lagi bertengger ya bosku di peringkat pertama itu dengan mengantongi 4 poin selama 2 laga yang dijalani ya bosku. Sedangkan sini Belanda yang lagi berada di performa yang kurang bagus. Di sini dia menempatkan posisinya berada di peringkat 4 ya bosku. Jadi kalau kita lihat emang dari laga head-to-head, emang di sini Belanda lebih mendominasi ya bosku jalannya pertandingan itu di tahun 2016 sama di tahun 2017, dengan kemenangan Belanda itu dengan skor 3-2 dan 2-0. Tapi kalau kita lihat performa Belanda di musim sekarang, di sini saya rasa Belanda agak sulit kita tebak ya bosku. Di usia U19 ini kemungkinan faktor emosi ya bosku, pemain-pemain muda Belanda ini kurang konsisten performanya kalau kita bandingkan dengan performanya Ukraina. Sini Ukraina lagi berada di performa yang bagus ya bosku. Ukraina yang lagi menemukan ritme permainannya, saya rasa untuk laga nasional bisa lebih efektif ya bosku, dan dilihat dari produktivitas gol untuk laga nanti malam ini. Jadi kalau kita lihat ya bosku, kemungkinan Ukraina ini bisa menahan Belanda ya bosku, karena di sini Belanda yang kasih handicap pur ya bosku untuk laga nanti malam. Saya rasa sini Ukraina bisa tampil untuk menahan ya bosku untuk laga nanti malam. Kemungkinan juga sini Belanda bisa menangkan laga kalau kita lihat performa dari Ukraina U19 ini ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasangan handicap dan over-under, setelah saya analisa dari kekuatan dua klub ini ya bosku, dua timnas negara ini, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bos-bosku bisa pegang Ukraina U19 di nahan 3/4 atau bisa bermain di under 3/4 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini tidak lebih dari 2 gol untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Next kita lanjut ke laga kita yang berikutnya. Di sini saya ambil dari Asia ya bosku. Di sini ada laganya United Arab berhadapan dengan Australia. Di sini kalau kita bisa lihat ya bosku, dua klub ini kita bisa bilang dua timnas ini kita bisa bilang dua timnas yang bagus ya bosku di Asia. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, kalau di sini kita bisa lihat ya bosku dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini, emang dua klub ini lagi berada di performa yang kurang stabil ya bosku, atau performanya lagi pasang surut. Kalau kita lihat dari laga head-to-head, di sini Australia mampu mengantongi 3 kali kemenangan dan 1 laga terakhir itu di tahun
2019 sini United Arab mampu menangkan laga itu dengan selisih 1 gol atau menang tipis ya bosku. Kalau kita lihat untuk laga nanti malam, saya rasa sini Australia bakalan lebih mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, di sini saya menyarankan bos-bosku untuk pegang Australia di handicap setengah atau bisa bermain di under 2/4 untuk laga nanti malam. Oke bosku, perkiraan saya sini Australia bisa menangkan laga dengan skor tipis untuk laga nanti malam. Oke. Dan next di sini kita lanjut bakalan bahas laga kita yang ketiga ya bosku. Di sini saya ada di Liga Brasil Serie B, dimana sini tuan rumah Londrina yang menjamu Tom Bosne ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita juga lihat dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini ya bosku, emang dua klub ini lagi berada di performa yang kurang stabil ya bosku. Kita bisa lihat dari performa 5 laga terakhirnya. Kalau kita lihat dari laga head to head, di sini Londrina ini lebih diunggulkan itu dengan mengantongi 3 laga ya bosku dalam 4 laga yang dipertemukan. Jadi kalau kita lihat ya bosku, Londrina ini yang bermain di kandang kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Rata-rata sini dalam 5 laga terakhir Londrina ini belum menelan kekalahan ya bosku. Paling buruk laga ini bakalan imbang. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini bermain di over 1/3 untuk laga nanti malam. Oke. Dan untuk handicapnya bos-bosku bisa bermain di Londrina di handicap 1/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, saya ulangi, untuk laga nanti malam bos-bosku bisa pegang Londrina di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 1/3 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat ya bosku. Di sini saya ada di Liga Brasil Serie B, di mana sini Villa Nova FC yang menjamu Brusque untuk laga nanti malam ya bosku. Di sini kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku di Liga Brasil Serie B, di mana dua klub ini yang lagi berada di performa yang kurang bagus. Villa Nova ini yang berada di zona degradasi, sedangkan Brusque ini yang berada di peringkat 15 ya bosku di standing klasemen sementara. Jadi kalau kita lihat dari 5 laga terakhir ya bosku, dua klub ini kita bisa bilang performanya kurang bagus. Kita bisa lihat dan dilihat dari laga head to head. Dalam 4 laga yang dijalani ya bosku, di sini di laga terakhir itu mampu dimenangkan oleh Villa Nova itu dengan skor 3-2, dan 3 laga itu 2 dengan hasil kemenangan dikantongi oleh Brusque, dan 1 laga itu dimenangkan dengan hasil imbang dengan skor kacamata ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, di sini saya rasa laga ini bakalan terjadi over goal. Kalau juga kita lihat performa Villa Nova ini punya spekul yang cukup tajam ya bosku di lini depan. Jadi bos-bosku untuk laga nanti malam bos-bosku bisa pegang tuan rumah Villa Nova di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Next kita lanjut ke laga kita yang kelima atau terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Brasil Serie A ya bosku. Dimana sini tuan rumah Cuba berhadapan dengan Corinthians untuk laga Corinthians ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini kalau kita lihat dari segi line up, sini ada 4 pemain ya bosku. Ini agak kurang baik bagi Corinthians ini ya bosku, karena Corinthians ini juga klub yang bagus ya bosku. Di awal musim itu bisa menempatkan posisinya yang berada di peringkat pertama, sedangkan Cuba yang lagi berada di zona degradasi. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga keseluruhan ya bosku, dimana di 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini, performa Corinthians ini lebih diunggulkan ya bosku ketimbang tuan rumah. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Corinthians ya bosku. Saya rasa Corinthians tidak bakalan tumbang bermain di kandang. Paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang, oke, menurut saya. Oke. Jadi bos-bosku bisa pegang Corinthians di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 1/3 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas, dan kita lanjut aja bakalan pergi ke Bill Parlay kita.
Di parlay pertama bosku bisa pakai Lodrina di handicap seperempat, Villanova di over 2 ya bosku, dan Ukraina di U19 bermain di under 3 seperempat. Dan untuk bil parlay 2 bosku bisa pakai Lodrina di handicap seperempat, Villanova di over 2, Korstein di laga netral 0-0, Ukraina U19 bermain di under 3 seperempat, dan Australia di handicap setengah untuk laga nanti malam. Dan untuk single bet boom bosku bisa pakai Ukraina di under 3 seperempat untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada semen feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.